Kita akan membahas sebuah saham di bidang farmasi, yang mana ini cukup menarik, di mana terjadi COVID-19 kembali, adanya penyebaran terjadi di Singapura, sehingga dengan adanya sentimen ini menyebabkan saham farmasi kembali dipandang oleh masyarakat. Namun demikian kita lihat bahwa harga saham dari PT Piridam Pharma atau yang memiliki ticker code PYFA mengalami ambruk yang cukup signifikan sejak awal tahun. Bahkan saham ini terkoreksi lebih dari 50% sehingga menyebabkan penurunan harga saham PYFA ini terjadi seiring dengan perseroan yang membukukan kerugian pada 2023. Bahkan terpantau kerugian ini membesar pada kuartal 1 2024. Lantas, apakah terdapat potensi saham PYFA ini mengalami turnaround ataukah malah kejatuhan akan semakin dalam? Langsung saja kita simak di slide selanjutnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, saham PYFA ini mengalami koreksi sebesar 53,8% dari awal tahun, sehingga kita lihat pada penutupan perdagang ini berada di Rp116 per saham sejak awal 2024. Penurunan ini menjadikan saham PYFA hanya memiliki nilai pasar sebesar 62 miliar. Di sisi lain kita perhatikan bahwa prospek dari PYFA ini akan melakukan right issue atau pembelian saham dari Probiotek. Yang mana kita tahu bahwa PYFA melalui anak perusahaannya yang didirikan di Australia, PYFA Australia Pty Ltd atau yang biasa disebut dengan PAPL, akan mengakuisisi 100% saham perusahaan pengemasan obat global yaitu Probiotek Limited. Sehingga langkah strategis ini ditandai dengan adanya penandatanganan melalui skema implementasi DIT atau yang biasa disebut dengan SID pada 21 Desember 2023 lalu. PYFA Australia akan mengambil alih seluruh saham Probiotek dengan harga $3 Australia atau sekitar Rp31.000 per lembar sahamnya. Meskipun perusahaan belum merinci total jumlah saham yang diterbitkan oleh Probiotek, sehingga nilai pasti dari akuisisi ini belum dapat dipastikan. Namun kalau kita lihat dari keterbukaan informasi, aksi ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar dari grup perseroan di pasar internasional. Selain itu juga, akuisisi ini juga akan memberikan akses kepada teknologi serta riset dan pengembangan atau R&D yang lebih mumpuni. Sehingga hal ini menyebabkan akuisisi ini akan membawa dari PYFA ini dapat meningkatkan dari kinerjanya tentunya dan dapat memperluas dari pasarnya. Nah, kita akan simak bagaimana kinerja finansial dari PYFA secara lengkap di slide selanjutnya. Nah, kita memasuki ke bagian dari kinerja keuangan, khususnya dari segi pendapatan dan juga laba bersih perseroan. Kalau kita lihat dari segi pendapatan, PYFA ini mencatat pendapatan yang cukup bertumbuh pada beberapa waktu terakhir, khususnya pasca terjadi pandemi COVID-19 yang awalnya pendapatannya hanya sekitar di 277 miliar, namun ini dapat meningkat hingga 631 miliar, meningkat kembali di 2022 715 miliar. Dan kalau kita perhatikan, ini menunjukkan adanya penurunan tipis pada tahun 2023 menjadi 702 miliar. Namun kalau kita perhatikan dari segi laba bersih, kenaikan dari laba bersih dari PYFA ini kita lihat dapat tercermin dari segi laba bersihnya yang mencapai 275 miliar. Sehingga dari laba bersih PYFA ini ketika pendapatannya mencapai all time high pada 2022, ini diimbangi oleh laba bersihnya mencapai 275 miliar. Dan di sisi lain, ketika pendapatannya ini hanya mengalami koreksi tipis menjadi 702 miliar, laba bersih dari PYFA ini menunjukkan adanya kerugian hingga minus 85 miliar. Nah, salah satu faktor kejatuhan harga saham PYFA ini disinyalir juga disebabkan oleh membengkaknya kerugian bersih sepanjang 2023 sebesar 85 miliar. Bahkan pada kuartal pertama 2024, PYFA ini mencatat kerugian mencapai 45 miliar. Sebelumnya, PYFA juga mencatatkan laba bersih sebesar 275 miliar yang kita lihat terjadi pada tahun 2022. Nah, kalau kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada laba bersih pada 2 tahun terakhir ini, kita akan melihatnya pada slide selanjutnya.
Nah, kalau kita lihat tingginya laba bersih PYFA pada 2022 ini didukung oleh pendapatan lain-lain yang mencapai 380,998 miliar ini. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ini datang dari akun laba atas diskon pinjaman. Kita lihat ini, laba atas diskon pinjaman ini mencapai 287 miliar, sehingga adanya kenaikan ini menyebabkan pendapatan ini hanya dapat diperoleh terjadi sekali atau one time revenue, sehingga ketika ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari sini, ini memiliki kemungkinan kecil untuk kembali terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, kita akan membahas lagi terkait bagaimana perbandingan kinerja antara PYFA dengan perusahaan-perusahaan farmasinya. Nah, kita lihat dari analisis perbandingan valuasi, terlihat bahwa PYFA memiliki beberapa kelebihan seperti dari PBV yang rendah, kemudian kita lihat gross profit margin yang juga kompetitif, dan juga current ratio dan quick ratio yang menunjukkan likuiditas yang masih baik. Namun di sisi lain, tingginya debt to equity ratio atau rasio DER dan kerugian yang semakin besar menjadikan tantangan perusahaan meskipun ada potensi dari valuasi yang murah dari saham PYFA ini. Dan juga kita lihat risiko keuangan masih tetap tinggi mengingat utang dari perusahaan PYFA ini yang cukup signifikan, terutama kalau kita lihat dari sektor farmasi, PYFA memiliki utang yang cukup besar dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, kalau kita lihat dari sisi PE ratio, kita melihat bahwa PYFA dan juga kompetitornya yang juga bergerak di bidang farmasi kompak untuk mencatatkan kerugian. Sehingga kita lihat dari PE ratio yang kita gunakan rasio disetahunkan menggunakan trailing 12 month. Ini menunjukkan bahwa laba bersih yang negatif ini mengindikasikan bahwa industri farmasi yang saat ini juga menunjukkan adanya tekanan. Kemudian kita juga lihat dari sisi price to book value, yang mana ini adalah rasio yang cukup baik untuk melihat bagaimana harga saham dari perusahaan ini apabila dibandingkan dengan book value-nya atau equity-nya. Dan kita melihat bahwa PYFA ini memiliki rasio price to book value yang cukup murah, cukup rendah, hanya 0,2 kali dibandingkan dengan modalnya. Kemudian kita lihat dari sisi gross profit margin, ini cukup kompetitif dengan kompetitornya seperti PH dan juga KEF, berada di 38,95%, sehingga ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu untuk membukukan gross profit. Artinya COGS dari perusahaan ini masih rendah, masih lebih di bawah dari revenue-nya. Sedangkan kita lihat dari INAF, mereka mencatatkan kerugian akhirnya dari sisi gross profit pun tercatat sudah mengalami nilai minus. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi NPM, ini seperti yang sudah terjadi di rasio PI ratio, artinya dari industri bahwa memang industri farmasi saat ini memang masih menunjukkan adanya tekanan. Dan juga tentu laba bersih yang negatif dapat kita lihat juga dari sisi ROA yang menunjukkan rasio ROA-nya yang negatif. Kemudian kita lihat, ini yang menjadi persoalan bahwa rasio dari keuangan, kesehatan keuangan dari PYFA ini cukup memiliki risiko yang cukup besar, mengingat bahwa rasio debt to equity ratio adalah perbandingan antara utang dan modalnya. Artinya 5,14 adalah sisi utang dari PYFA ini 5 kali lebih besar daripada modalnya. Yang mana kita lihat rule of thumb dari utang yang rasio DER yang baik itu berada di bawah 2 kali. Dan kita lihat kompetitornya berada di 1,38 dan juga KF juga berada di 1,38. Nah, kita akan memasuki dari sisi likuiditas atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar dan juga kas. Kalau current ratio masih cukup baik, artinya utang jangka pendek ini masih terkendali dengan adanya aset lancar yang baik. Dan juga kita lihat dari quick ratio 2,1 kali, artinya ini masih cukup baik. Namun juga ini harus kita highlight bahwa DER sebesar 5,14 kali ini merupakan risiko yang cukup signifikan untuk perusahaan. Nah, lantas masih layakkah untuk berinvestasi dari saham PYFA ini? Kalau kita lihat secara keseluruhan, PT Pyridam Pharma Tbk yang memiliki ticker code PYFA ini menunjukkan adanya kelebihan dan juga kekurangan yang signifikan dalam untuk kita analisis terkait kelayakan investasinya. Di satu sisi,
Nilai price to book value yang masih rendah menunjukkan bahwa saham PYFA ini under value. Hal ini menjadi daya tarik investor yang mencari peluang investasi dengan harga valuasi yang rendah. Dan juga kita lihat dari sisi rencana akuisisi Probiotek Limited juga memberikan prospek pertumbuhan jangka panjang, terutama kita lihat dengan adanya akses ke teknologi, ke R&D, dan juga pasar internasional yang lebih luas. Nah, di sisi lain, kinerja PYFA yang buruk ditandai dengan kerugian signifikan ini, dan kita lihat adanya rasio debt to equity ratio atau DER yang cukup besar, ini meningkatkan risiko keuangan yang perlu dipertimbangkan untuk investor. Memang PYFA ini memiliki potensi untuk terjadi turnaround dari harga sahamnya dan juga kinerjanya. Tetapi keberhasilannya sangat akan bergantung pada eksekusi dan strategi dalam akuisisi dan juga perbaikan kinerja operasional perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu berhati-hati dan mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham PYFA, mengingat adanya pertimbangan dalam toleransi kita mengukur risiko dan juga bagaimana kita mampu untuk memanage psikologi dalam investasi jangka panjang kita.